Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din wa salatullahi wa salamuhu ala habibi Rabbil Alamin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad Sadiqil wa'dil amin Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim ala habibika wa nabiyyika wa sahbika sayyidina wa maulana Muhammad imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin min yaumina hadza ila yaumiddin amma ba'du. Peringatan surat menuju. Enggak, apa bebas? Bebasan. Iya, mungkin anu aja sudah parkir di Salat. Masyaallah. Yang saya hormati penerus daripada almarhum al-maghfur lah Kiai Haji Arif, yaitu Abuya Idar Ja'far, Al-Ustaz Idar Ja'far mawjud kan? Oh, penerusnya itu Walatul Satari Arif Mawardi. Oh, Masya Allah. Pewaris daripada almarhum Kiai Haji Idar Ja'far, akhi fillah adai ilallah Al-Ustaz Arif Mawardi. Yang saya hormati akhi fillah adai ilallah Al-Ustaz Muhammad Ghufran, segenap tenaga pengajar di Pondok Pesantren Al-Hidayah, dan juga akhi fillah Bapak Haji Fadli, adik-adikku sesama penuntut ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada kata yang lebih pantas untuk selalu kita ucapkan kecuali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita untuk menjadi penuntut ilmu. Karena penuntut ilmu ini adalah ibadah yang terbaik yang dilakukan oleh seorang hamba ketika dia hidup di atas muka bumi ini. Tidak ada ma'ubidallahu bi syai'in afdalu min fiqhin fid din. Nabi Muhammad SAW beliau menyampaikan tidak ada ibadah yang lebih afdal daripada memahami ilmu agama. Ibadah yang paling afdal adalah memahami ilmu agama. Dan memang menuntut ilmu itu enggak cepat, enggak instan. Kalau instan namanya bukan menuntut ilmu, namanya mie. Ya. Oh, kadang-kadang ada orang pengen setahun 2 tahun sudah alim. Nah, ini alim dari mana ini? Alim dari Hong Kong. Menuntut ilmu itu memang lama. Makanya kami mengatakan diri kami pun masih menuntut ilmu. Karena setiap datang guru kami Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, itu setiap habis subuh pasti baca kitab. Setiap beliau datang ke Indonesia masih menuntut ilmu. Karena yang namanya menuntut ilmu itu nggak ada batasnya, nggak ada batasannya. Coba kita lihat kakek saya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi menuntut ilmu itu selama 40 tahun. Guru terakhirnya adalah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Sahibur Ratib. Itu sampai-sampai kitab yang terakhir yang dibaca adalah kitab Muwatta Al-Imam Malik, karena sudah nggak ada kitab lagi yang dibaca. Dan pernah ketika belajar hanya berdua dengan Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ketika belajar Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu terdiam. Maka ditanya oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi, "Ma hasal? Ada apa ya wahai syekh, wahai guru?" Beliau mengatakan, "Aku ditawari makomnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultanul Aulia, atau disebut juga Qutbur Rabbani wa Ghauthus Samadani wa Haikal Nurani." Itu makomnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. "Tapi aku sudah punya makom. Kamu mau wahai Ahmad bin Zain?" "Mau." Dikasihkan makomnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini sudah jadi Sultanul Aulia. Apakah berhenti menuntut ilmu? Tidak.
tetap beliau datang setiap hari dari Hautah ke Tarim. Dari Hautah ke Tarim itu jaraknya sekitar 30-an kilo naik onta setiap hari. PP pulang pergi. Bawa kitab-kitabnya. Tetap masih belajar kepada Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Sudah jadi Sultanul Aulia. Nah, ini sekarang orang zaman sekarang bukan jadi waliullah, jadi wali santri aja sudah berhenti dia menuntut ilmu. Sudah cukup, saya sudah jadi wali santri padahal ya. La ilaha illallah. Sampai Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, makomnya pun diberikan kepada Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi. Sehingga Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi itu dikenal dengan Majma'al Bahrain, yang mengumpulkan dua lautan. Karena di dalam tubuh beliau ada dua maqam, Sultanul Aulia dan Qutbul Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad. Maqamnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Setelah gurunya meninggal pun beliau tetap datang ke Tarim. Sekali-kali datang ke Tarim, tawaf di rumah gurunya sambil mengatakan, marartu ala diyari diyaru layla uqabbilu dzal jidara wa dzal jidara wa ma hubbu diyara syaghafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Masih tetap mendatangi gurunya, sudah jadi wali yang luar biasa ini. Ini menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu itu enggak ada habisnya. Dan Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi ketika beliau menjadi Sultanul Aulia, beliau sangat tahu betapa mulianya menuntut ilmu. Padahal beliau sudah wali, sudah Sultanul Aulia, itu sudah jelas-jelas mendapatkan ilmu laduni, sudah jelas-jelas mendapatkan ma'rifat billah. Akan tetapi dengan kema'rifatan yang ada pada diri beliau, beliau tahu bahwasannya ibadah yang paling afdal, ibadah yang paling mulia, ibadah yang paling diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menuntut ilmu. Maka kita bersyukur kepada Allah. Karena kita ini dipandang pantas oleh Allah untuk menjadi wadah ilmunya Allah. Sebagaimana Al-Imam Syafi'i mengadu kepada gurunya Waqi', syakautu ila Waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna ilmallahi nur wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Aku menyampaikan kepada guruku Waqi' tentang jeleknya hafalanku. Padahal Imam Syafi'i sekali baca hafal. Kalau beliau membaca ingin menghafalkan lembar yang kanan, lembar yang kiri ditutup, takut tercampur hafalannya. Yang sekali baca hafal masih mengaku hafalannya jelek. Bagaimana dengan kita ya? Amburadul hafalannya kita. Maka karena masih punya guru, beliau menyampaikan hal tersebut kepada gurunya. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Guruku menganjurkan aku untuk meninggalkan kemaksiatan, karena kemaksiatan itu ada dua, kemaksiatan zahir dan kemaksiatan batin. Dua-duanya harus ditinggalkan oleh para penuntut ilmu. Kenapa? Karena guruku Al-Imam Waqi' menyampaikan ilmunya Allah adalah nur, cahaya. Dan cahayanya Allah enggak bakal diberikan kepada ahli maksiat. Maka ini perlu menjadi pelajaran yang penting bagi kita. Pondok pesantren di Indonesia ini luar biasa banyak. Bahkan ada satu pondok muridnya 18.000, 12.000 dan lain sebagainya. Cuman kita lihat bagaimana kehidupan beragama di Indonesia ini. Kita lihat seakan-akan nggak ada kehidupan beragama di Indonesia. Adanya hanya di masjid, mushola, pondok pesantren, itu aja. Di kalangan masyarakat kita lihat bagaimana. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan terkadang mereka yang menuntut ilmu keluar dari pondok pesantren, na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya ketika dia menuntut ilmu diselingi dengan kemaksiatan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi menuntut ilmu itu dimulai dengan niat. Apa niat kita dalam menuntut ilmu? Niatnya harus lillahi ta'ala. Enggak ada niat-niat yang lain. Waktu itu
ada seorang ya seperti pondok lah. Dia tanya sama muridnya, apa niatmu menuntut ilmu? Saya ingin menjadi ulama. Itu kan niat yang bagus, betul. Tapi si pendiri pondok pesantren mengatakan astaghfirullahaladzim. Ditanya murid yang kedua, apa niatmu menuntut ilmu? Saya ingin menjadi da'i ilallah, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali pendiri pondok mengatakan astaghfirullahaladzim. Ditanya murid yang ketiga, kalau murid yang ketiga jawabannya sama dengan satu yang dua atau dua, saya tutup pondok ini. Kebetulan yang ditanya namanya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Hamid. Siapa itu? Enggak kenal? Enggak kenal? Bukan orang Samarinda, bukan ya? Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Hamid Al-Ghazali, Al-Imam Ghazali. Ya Muhammad, apa niatmu dalam menuntut ilmu? Lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Plong. Dada sang pendiri pondok pesantren. Berarti niatku mendirikan pondok pesantren ini betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua diniatkan lillahi ta'ala. Ma kana lillahi dama wattasal wa ma kana li ghairihi inqata'a wa infasal. Sesuatu yang karena Allah akan terus ada dan akan terus bersambung. Tapi sesuatu yang bukan karena Allah akan terputus dan tidak akan bersambung sama sekali. Sehingga kita lihat bagaimana Imam Ghazali, karena niatnya adalah menuntut ilmu lillahi ta'ala. Karena tahu bahwasanya dia dipilih menjadi penuntut ilmu ini kemuliaan yang luar. Tidak ada kemuliaan yang melebihi kemuliaan penuntut ilmu. Coba kita lihat para malaikat sampai sujud kepada Nabi Adam. Apa yang membuat para malaikat sujud kepada Nabi Allah Adam? Kenapa Allah memerintahkan para malaikat sujud kepada Nabi Allah Adam? Untuk menunjukkan bahwasanya orang yang berilmu lebih utama daripada ahli ibadah. Ahli ibadah, para malaikat sujud kepada ahli ilmu. Bahkan disebutkan dalam suatu hadis, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Kita lagi menuntut ilmu seperti sekarang ini, malaikat mengembangkan sayap dan meletakkan sayapnya di tanah, di bumi. Kita sedang duduk di sayapnya malaikat ini. Jadi kalau sudah begitu, dia menunduk malaikat ini. Kalau sudah mengembangkan sayap, dia berarti menunduk. Tawadhu kepada penuntut ilmu, hormat kepada para penuntut ilmu, bahkan mempersilahkan kita untuk duduk di sayapnya malaikat. Kenapa? Ridwan bima yasna, karena malaikat ridha dengan apa yang kita perbuat, yaitu menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang berilmu itulah mereka lah sebagai khalifatullah, khalifahnya Allah di atas muka bumi. Coba kita lihat antara Fir'aun dan Nabi Musa. Fir'aun punya jabatan, bahkan jabatan tertinggi di dunia itu Fir'aun, ngaku Tuhan. Dan juga Fir'aun punya kekuasaan. Tapi siapa khalifah pada saat itu? Bukan Fir'aun, Nabi Allah Musa. Padahal Nabi Allah Musa nggak punya apa-apa, miskin. Tapi karena Nabi Allah Musa adalah Nabi Allah, hamba Allah yang berilmu, maka dialah khalifahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di setiap zaman, di setiap waktu, khalifahnya Allah adalah orang yang berilmu, kemudian mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya. Jadi kemuliaan yang pertama, kita dianggap pantas oleh Allah dibandingkan dengan anak-anak yang lain, sehingga dipilih oleh Allah untuk menjadi wadah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, para ulama atau para penuntut ilmu ini dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi pewarisnya para nabi. Dan kalau nabi yang termulia Nabi Muhammad, maka pewaris yang termulia adalah pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita lihat pernah Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Lattas sahibur ratib lagi duduk bersama para muridnya, dibejat oleh Syekh Ali Baros. Datang seorang, assalamualaikum, waalaikumsalam, cium tangan kepada Habib Umar bin Abdurrahman Lattas, kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam, keluar lagi. Setelah orang itu keluar, Al-Habib Umar bin Abdurrahman mengatakan kepada muridnya yang lain, wahai murid-muridku, kamu tidak menyusul orang tadi? Loh, kenapa ya Habib? Orang tadi adalah Nabi Allah Khidir alaihissalam.
Sekarang beliau ada di pasar. Semua muridnya meninggalkan Habib Umar bin Abdurrahman, mengejar Nabi Allah Khidir. Kecuali Syekh Ali Baros masih tetap memijat Al-Habib Umar bin Abdurrahman. Ya Ali, kenapa engkau enggak seperti teman-temanmu nyusul Nabi Allah Khidir? Ya Habib, Nabi Allah Khidir aja datang ke antum, cium tangannya antum, ngapain anak ninggalin antum? Subhanallah. Orang yang berilmu dari umat Nabi Muhammad ini dihormati, bukan hanya oleh para malaikat, bahkan oleh para nabi dan rasul, dihormati. Bahkan pernah terjadi ketika Nabi Allah Musa tanya kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, katanya umatmu ka'ambiya Bani Israel, ulama umatmu seperti para nabi di kalangan Bani Israel. Naam. Coba hadirkan salah satu ulama daripada umatmu. Dihadirkanlah Al-Imam Ghazali. Maka Nabi Allah Musa tanya, man anta? Siapa kamu? Ana Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Aku adalah Abi Hamid, bapaknya Hamid, Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nabi Allah Musa bilang, saya cuma tanya siapa nama kamu, bukan julukan kamu, bukan bapak kamu, bukan datuk kamu, bukan daerah asal kamu. Nama kamu cukup, jawab Muhammad sudah, nggak usah diperpanjang. Imam Ghazali izin sama Rasulullah, ya Rasulullah saya jawab ya Rasulullah, silahkan. Wahai Nabi Allah, ketika Allah bertanya kepada engkau, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang di tangan kananmu wahai Musa? Engkau menjawab, hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'aribu ukhra. Itu adalah tongkatku, aku pakai untuk membantuku berjalan dan aku pergunakan untuk menggembala kambing dan masih banyak manfaat yang lain ya Allah. Kan Allah tanya kepada antum apa yang di tangan kananmu, jawab saja tongkat, sudah. Allah enggak tanya fungsi tongkatmu wahai Nabi Allah. Maka Nabi Allah Musa senyum dan mengatakan kepada Nabi Allah Muhammad, betul perkataanmu wahai Nabi Muhammad, ulama umatmu sama dengan para nabi di kalangan Bani Israel. Itu kemuliaan yang luar biasa, disamakan oleh Nabi Muhammad SAW ulama umat ini dengan para nabi di kalangan Bani Israel. Kalau betul-betul menjadi ulama yang mengamalkan ilmunya, akan memiliki kelebihan sebagaimana kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh para nabi di kalangan Bani Israel. Junaid al-Baghdadi bisa berbicara dengan binatang sebagaimana kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Dan banyak para ulama di kalangan umat Nabi Muhammad ini memiliki keistimewaan yang dimiliki oleh para nabi di kalangan Bani Israel. Ini kemuliaan yang luar biasa, kemuliaan yang sesungguhnya. Tidak ada kemuliaan yang melebihi kemuliaan menjadi seorang yang menuntut ilmu, apalagi disebut sebagai pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu bersyukur. Apa syukur nikmat kita dijadikan sebagai penuntut ilmu? Yang tadi pertama, betul-betul setiap hari memperbaiki niat. Fasahihin niyata qablal amali wa'ti biha maqrunatan bil awwali. Perbaiki niat setiap hari. Ada niat yang disampaikan oleh Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifadata wal istifadah wan naf'a wal intifa'. Belum ada yang hafal ini ya. Insyaallah. Tiap hari berniat yang baik. Berniat menuntut ilmu lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian betul-betul menghadiri tempat belajar tepat pada waktunya. Itu berarti mensyukuri nikmat sebagai penuntut ilmu. Betul-betul bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kemudian mengulangi pelajaran yang telah dipelajari. Bahkan kita di Tarim itu disuruh membaca pelajaran yang akan dipelajari besok, sehingga sedikit faham tentang pelajaran yang akan dipelajari besok. Setelah selesai belajar disuruh mengulangi pelajaran yang telah dipelajari. Dan ketika belajar 5 menit atau 10 menit sebelum dimulai pelajaran baru ada pertanyaan yang dipilih secara acak. Nggak bisa jawab, berdiri selama satu pelajaran tersebut, satu mata pelajaran, supaya ada namanya efek jerah. Karena kalau sudah berdiri kan malu, kelihatan sama halaqah yang lain. Ketahuan itu nggak mengulang pelajarannya tadi malam, nggak mengerti jawaban
yang pertanyaan yang disampaikan oleh syekh, oleh guru, oleh ustadz. Kemudian mengamalkan ilmu. Fa'amal walau bil usyri kazzakati takhruj binuril ilmi min dhulumati. Amalkan ilmu itu meskipun 10%-nya aja diamalkan, meskipun hanya 10%. Penuntut ilmu itu mengamalkan ilmu, bukan hanya tahu ilmu aja tapi nggak diamalkan. Maka kalau kita mengamalkan ilmu, insya Allah kita akan keluar dari kegelapan. Akan ada yang namanya cahaya dalam hati kita, yang mana cahaya itu tambah banyak akan semakin membuat kita tambah faham akan ilmu yang disampaikan oleh ustadz, sehingga lebih mengerti, pemahamannya lebih baik, dan insya Allah bisa menjadi ulama. Disebutkan oleh Sayyidina Isa alaihissalam, man amila bima alima fadzalika yud'a 'aziman fil malakutis sama. Sayyidina Isa alaihissalam, beliau mengatakan barang siapa yang mengamalkan ilmunya, itulah yang dipanggil sebagai yang agung, yang mulia di kalangan para penghuni langit. Para penghuni langit itu banyak, termasuk malaikat. Malaikat memanggil kita yang mulia. Malaikat memanggil kita yang agung. Nggak perlu panggilan dari manusia yang mulia, yang agung. Malaikat yang manggil. Kenapa? Dia mengamalkan ilmunya. Kalau semakin banyak ilmunya diamalkan, semakin terwujud panggilan para malaikat bagi penuntut ilmu tersebut. Makanya kalau ilmu itu diamalkan, ilmunya semakin berkah. Akan diberi tambahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam menuntut ilmu sudah seharusnya hormat, tunduk, patuh, akhlak kepada segenap tenaga pengajar. Ana abdun man 'allamani harfan, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saya ini budaknya orang yang mengajari saya satu ilmu, satu huruf saja. Insya'a ba'a wa insya'a atak. Terserah saya mau dijual di pasar, nggak ada ceritanya kiai menjual muridnya di pasar, betul? Tapi itu haknya kiai. Ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib menempatkan guru itu di tempat yang tertinggi. Padahal beliau adalah orang yang paling berilmu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib disebut ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku adalah kotanya ilmu, Ali adalah pintunya. Dan Rasulullah menyampaikan a'lamun nas ba'di Ali bin Abi Thalib. Orang yang paling alim setelah aku adalah Ali bin Abi Thalib. Itu beliau menghargai ilmu setinggi-tingginya. Guruku adalah pemilikku. Terserah aku mau diapakan oleh guruku. Sampai seperti itu mengajarkan kepada kita. Dan Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad pun mengatakan, kun baina yaday murabbik kal mayyiti baina yaday al-ghasil yugallibu kaifa sya. Kamu di depan pendidikmu itu seperti mayit di depannya yang memandikan mayit. Dia membalik-balikkan mayitnya, nggak protes. Ada mayit protes ya? Kecuali mayitnya Al-Imam Badawi ya, Al-Imam Ahmad Al-Badawi, ketika dimandikan, yang mandikan kasar. Dia langsung bilang, kamu nih kasar, keluar, saya mandi sendiri. Kalau saya sudah selesai mandi, nanti kamu kafani saya. Ini Imam Ahmad Al-Badawi ya. Luar biasa, memiliki karomat meskipun sudah meninggal dunia. Rahimahullahu wa nafa'ana bih fid din wa dunya wal akhirah. Akhlak, adab. Sebab kadang-kadang sekarang ya, ini penyakitnya orang berilmu. Karena memang penyakitnya orang berilmu itu kadang-kadang sombong. Begitu dia sudah jadi orang punya majelis dan sebagainya, ada ustadznya nggak mau cium tangan sama ustadznya. Ini kan cuman ustadz ngajari saya nahwu, bukan yang pendiri pondok pesantren atau bukan yang pengasuh pondok pesantren. Siapapun ustadz kita harus tunjukkan itulah ilmu yang bermanfaat. Kalau kita tetap hormat, tunduk kepada ustadz yang pernah mengajari kita. Sebab nggak ada yang namanya mantan ustadz, nggak ada. Ustadz ya ustadz. Itulah kelebihan ilmu agama. Kalau guru ya sudah dibilang mantan guru nggak apa-apa. Sebab dia hanya ilmu dunia. Tapi kalau ilmu agama nggak ada yang namanya mantan ustadz. Tetap harus hormat, tetap harus tunduk, cium tangannya di depan orang yang lain. Itu adalah adab murid kepada guru. Nggak berhenti adab murid kepada guru kecuali sang murid ini sudah meninggal dunia. Kalau ingin mendapatkan ilmu yang barokah seperti itu,
Di Tarim tuh pernah kejadian di Rubat Tarim, ada seorang yang Masya Allah alim, ceramahnya enak. Akhirnya orang ini diundang ke Mukalla, diundang tanpa izin kepada Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, tanpa izin. Akhirnya ketika belajar, kan biasa seorang guru itu kalau sudah ada murid yang pintar itu lebih, istilah perhatiannya lebih senang dia kalau di halaqah ada murid. Ketika dia ngajar, loh mana ini Fulan bin Fulan, kok nggak ada? Oh kamu kalah ya Habib, ada undangan, memenuhi undangan. Al-Habib Abdullah bin Umar mengatakan orangnya boleh pergi, ilmunya tetap di sini. Ketika dia di Mukalla mau ceramah, tidak bisa. Loh, kok bingung dia? Kemana ilmu saya ini? Kok hilang ilmu saya ini? Akhirnya disampaikan, kamu itu sudah kurang ajar sama guru kamu. Kembali sana, minta maaf sama guru kamu. Ilmu kamu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ah, enggak usah. Sombong. Akhirnya dia menjadi tukang jual arang. Nauzubillahi min dzalik. Adab itu harus ada seorang murid kepada guru kalau ingin mendapatkan ilmu yang barokah. Kemudian tuluz zaman, kata Imam Syafi'i, juga menuntut ilmu itu enggak instan. Ya, kalau instan tuh kopi, mie, itu instan. Tapi menuntut ilmu itu tuluz zaman, waktunya itu sangat panjang. Lebih panjang, lebih banyak ilmu yang dia dapatkan. Tapi ketika ustaz sudah mengatakan cukup, keluar sudah bismillah, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dijaga yang namanya adab bukan hanya kepada ustadz. Orang yang berilmu itu diketahui dari adabnya. Sebagaimana perkataan Al-Imam Syafi'i, orang yang berilmu itu bagaikan tukang roti. Tukang roti itu ketika membuat roti dia lebih banyak garamnya atau tepungnya? Jelas lebih banyak tepung. Al-Imam Syafi'i mengatakan penuntut ilmu atau orang yang berilmu itu harus lebih mengutamakan adab bagaikan tepung dan garam itu bagaikan ilmu. Jadi adab harus lebih diutamakan. Coba kita lihat di Tarim. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad punya murid Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih Allamatud Dunya. Alim ini Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih. Tapi muridnya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ketika ada yang bertanya kepada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Habib Abdullah mengatakan, tanya kepada Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih Allamatud Dunya. Orang itu datang, ya Habib, ana ada permasalahan ini dan ini dan ini. Dan ana sudah datang daripada Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, katanya beliau suruh tanya sama antum. Antum datang dari tempat guru ana, tanya sama ana. Ya kembali sana kepada guru saya, tanya kepada guru saya, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Sampai kembali kepada Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, gimana? Sudah dapat jawaban dari Habib Abdurrahman. Apa jawaban Habib Abdurrahman? Katanya suruh tanya lagi sama antum Habib. Enggak, tanya sama Habib. Balak-balik ini. Padahal ilmu itu bisa dijawab oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, tapi menunjukkan bahwasanya orang yang berilmu semakin tawadhu, semakin takut untuk mengeluarkan fatwa. Ini zaman sekarang Masya Allah kalau sudah di sosmed ini banyak para mufti ini di sosmed ini. Mufti sosmed namanya. Nauzubillahi min dzalik. Kadang-kadang kalau ada fenomena-fenomena yang tanya artis dan lain sebagainya, ini belajar dari mana sih artis ini? Nauzubillahi min dzalik. Maka hati-hati. Jangan sampai kita sembarangan berfatwa. Kalau memang lebih sedikit berfatwa lebih bagus. Atau ngambil fatwa yang sudah ada. Oh, dikatakan oleh para ulama seperti ini. Al-Imam Syafi'i mengatakan seperti ini. Al-Imam Ahmad bin Hanbal seperti ini. Imam Ghazali dan lain sebagainya. Jadi lebih aman kita kalau kita mengambil fatwa-fatwanya mereka. Kemudian yang terakhir, jangan lupakan bagian dakwah. Ketika menuntut ilmu juga bisa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, beliau mengatakan dakwah di pondok pesantren itu lebih afdal daripada 1000 kali dakwah di luar pondok pesantren. Sebab kalau kita berdakwah kepada teman kita yang aslinya teman kita itu mengeluh, galau, sumpah, itu biasa penyakitnya penuntut ilmu. Saya juga menuntut ilmu seperti itu ya. Pernah datang penyakit sumpah. Tapi kalau kami di
Hadramaut di Tarim, ketika sumpek ngelihat senyumnya Habib Umar sudah hilang sumpeknya itu. Nah, sumpek itu, perasaan sumpek itu ada, dan memang itu adalah tipu daya syaitan. Karena syaitan tuh paling nggak seneng sama orang yang menuntut ilmu. Maka penuntut ilmu itu dipengaruhi terus sama syaitan. Lihat itu teman kamu punya HP bagus ya. Anak saya sampai sekarang, anak saya paling besar umur 18 tahun. Ada yang umur 18 tahun di sini. Sampai sekarang nggak punya HP. Bukannya nggak minta, ya minta. Bah, minta HP bah. Pertanyaan saya, apakah sudah perlu HP? Belum, ya sudah, nggak usah. Karena dia lagi belajar, sedang menuntut ilmu, sedang menghafalkan Al-Quran. Adiknya juga begitu menghafalkan Al-Quran. Saya punya anak 4, satu pun nggak ada yang punya HP. Karena masih bisa menghubungi nomor pondok pesantren. Kalau anak-anak saya yang perempuan mau video call, bisa minjem HP kakak kelasnya dan lain sebagainya. Cukup sudah, nggak perlu HP. Ngapain mau ngasih HP? Ini kita jangan sampai mau ditipu daya oleh syaitan. Karena syaitan tuh paling takut sama orang yang berilmu. Orang berilmu satu itu lebih susah syaitan mengganggunya daripada 1000 ahli ibadah. Lebih gampang mengganggu 1000 ahli ibadah daripada satu orang yang berilmu. Pernah ada satu orang dikejar-kejar sama syaitan, masuk musola, dia sholat. Syaitannya nunggu di luar musola. Setelah sholat dia bilang sama syaitan, kamu takut ya karena saya sholat? Dia bilang gitu. Syaitannya hanya senyum aja. Saya nggak takut sama kamu sholat, saya takut sama yang tidur di sebelah kamu tadi itu. Itu orang berilmu. Kalau sholat kamu nggak perlu diganggu, nggak sah sholatnya. Setan aja tahu orang sholat sah apa nggak sah. Nggak sah sholatnya. Dan kalau saya ganggu kamu, rugi. Kalau kamu nanti ribut di dalam sholat kamu, membuat orang yang tidur di samping kamu, orang berilmu itu bangun, rugi saya. Karena dia akan mengajarimu tata cara sholat yang baik dan benar. Biar saja sudah, saya tidak ganggu kamu. Nggak perlu diganggu, sholat kamu sudah nggak sah. Ini, orang yang berilmu lebih ditakuti oleh syaitan daripada ahli ibadah. Maka kalau ada teman kita yang merasakan sumpah, galau dan lain sebagainya, kok bisa ya penuntut ilmu kok galau, itu kok bisa ya? Rasulullah sudah menyampaikan, ini bisa dipraktekkan. La haula wala quwata illa billahil alil azim, dawaun min 99 da aqalluha alham. Kalimat la haula wala quwata illa billahil alil azim itu adalah penyembuh dari 99 penyakit, minimal perasaan sumpah, perasaan galau yang disembuhkan oleh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kalau timbul perasaan sumpah, itu ucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kembali ingat kemuliaan yang dipersiapkan oleh Allah bagi Anda. Tidak ada kemuliaan yang bisa menandingi kemuliaan orang yang berilmu. Tidak ada. Orang yang berilmu itu nomor wahid, nomor satu. Jangankan manusia, malaikat saja hormat kepada orang yang berilmu. Jadi kalau kita berdakwah kepada teman kita yang sumpek sehingga dia senang kembali, kemudian dia semangat lagi untuk menuntut ilmu, ketika dia selesai belajar, dia lebih bermanfaat daripada 1000 dakwah yang kita lakukan. Dia akan berdakwah ke sana kemari dan lain sebagainya. Apalagi kalau dia punya majelis dan lain sebagainya, lebih bermanfaat daripada 1000 dakwah. Maka jangan sampai kita melihat teman kita malah kita kompori. Ya, ya sudah, kamu keluar aja udah. Nanti dibelikan sepeda motor sama bapak kamu. Nanti dibelikan HP ya, yang terbaru sama bapak kamu dan lain sebagainya. Malah didorong anak-anak supaya keluar. Kenapa? Karena dia mau tempat tidurnya. Ini kasurnya enak, ini kasurnya nyaman ini. Dan posisi tidurnya juga nyaman. La ilaha illallah. Jadi sekali lagi saya menyampaikan kepada diri saya pribadi, kalian semua, kita sekarang ini zamannya sudah enak. Dulu Imam Syafi'i susah, nyatat itu susah, mengumpulkan kertas dan lain sebagainya. Kadang-kadang mengumpulkan tulang, nulis di tulang, susah nulis di tulang. Bisa. Bahkan pernah Imam Malik bin Anas ketika ngajar, Imam Syafi'i itu nulis di udara. Sambil nulis di udara gini. Ini Imam Malik bin Anas, lihat, ini anak main-main ini. Pikirnya Imam Malik bin Anas.
Beliau menyampaikan 18 hadis dalam satu majelis tersebut dengan syarahnya, dengan penjelasannya, dengan sanadnya dan lain sebagainya. Setelah selesai semuanya pulang, kamu walad Syafi'i, sini. Kamu tadi kenapa kok main-main? Dia bilang, saya nggak main-main wahai imam. Terus kamu kenapa tanganmu gini-gini di udara? Saya nulis. Karena nggak punya pulpen, nggak punya alat tulis. Maka saya nulis di udara. Apa yang saya sampaikan tadi? Kamu tahu nggak? Saya hafal yang antum sampaikan tadi. Hafal. Oh, oke. Mana? Kalau memang hafal. Semua 18 hadis yang disampaikan dengan sanadnya dan syarahnya disampaikan oleh Imam Syafi'i dengan sempurna, tidak kurang satu huruf pun. Maka Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik bin Anas sangat bangga punya murid seperti itu. Al-Imam Syafi'i hafal. Subhanallah. Kita sekarang enak, mudah nulis ya. Kita saja murid daripada Sayyidil Habib Umar, ketika beliau datang setahun sekali di Indonesia, kita nggak boleh ngerekam pakai HP, padahal kita sudah punya HP semua. Nulis katanya beliau. Karena ketika menulis ini banyak manfaat yang kita dapatkan. Pasti ingat kalau sudah nulis, yang ditulis itu ingat. Lebih konsentrasi kalau nulis. Kadang-kadang sekarang hanya tinggal ngasih rekaman saja sudah. Nanti saya ulang rekaman ini sudah. La ilaha illallah. Pena itu adalah senjatanya orang yang berilmu. Di sini ada pena tapi nggak ada yang nyatet, cuma satu aja yang nyatet. Ada satu nih. Masya Allah. Yang lainnya ini menyerah, ini berarti nih. Menyerah sebelum berperang ini. Pena dan buku adalah senjatanya orang yang berilmu. Kemanapun tuh dibawa. Begitu dia ada manfaat ditulis, ada pertanyaan ditulis, ada manfaat yang didapatkan di jalan ditulis dan lain sebagainya, sehingga dia bisa memiliki banyak ilmu daripada teman-teman yang lain. Dan juga jangan lupa, selama menuntut ilmu, khidmah di pondok pesantren, mau nyapu kek, mau ngelap kaca kek. Apalagi kalau khidmah itu disuruh oleh syekh, jangan sampai malas. Karena khidmah khadim itu adalah pangkat yang tertinggi yang dicapai oleh seorang penuntut ilmu. Itu khadimus syekh. Di Tarim itu Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Masyhur yang ngarang kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ketika beliau ngajar di Rubat Tarim, ada salah satu muridnya namanya Al-Habib Alawi bin Syihab. Beliau mengatakan, Habib Alawi itu ya masih muda, umur belasan tahun pada waktu itu. Alwi, kamu setiap datang ke sini buat kopi, nggak usah duduk sama teman-temanmu, nggak usah buka kitab, buat kopi. Naam ya Habib, marhaba Habib, buat kopi. Karena kopi di sana itu harus pakai arang, harus dikipas terus. Jadi kopinya itu pakai arang atau pakai kayu bakar, harus dikipas terus, harus diperhatikan. Karena di sana itu setelah belajar ada yang qasidah. Ketika qasidah dibagikan kopi ini. Akhirnya teman-temannya Habib Alwi bilang, Alwi, kamu ini kesini untuk menuntut ilmu, bukan buat kopi. Maka mulai besok kamu buka kitab, nggak usah kamu buat kopi. Iya ya, dia bilang gitu. Maka dia buka kitab. Setelah ngajar Habib Abdurrahman lagi qasidah, ini mana kopi kok nggak datang ini? Mana kopi ini? Mana Alwi? Mana Ustaz? Kenapa kamu nggak buat kopi? Anak kesini untuk belajar Ustaz. Buat kopi. Nanti kalau saya meninggal, kamu yang gantikan saya di sini. Kamu yang ngajarkan teman-teman kamu. Marhaba Ustaz, buat kopi. Betul. Habib Abdurrahman bin Abdullah bil Faqih meninggal dunia. Al-Habib Alwi yang ngajar. Ilmunya itu ditransfer. Kita sekarang bisa transfer kitab antara HP. Mau kitab apa? Lewat Bluetooth bisa. Betul. Ini alat buatan siapa ini? Cuilan Tong, Cuilan Seng. Ya. Buatan orang kafir ini. Bisa mentransfer kitab. Bagaimana dengan orang alim yang mengamalkan ilmunya, dan mereka adalah para wali-wali Allah. Karena disebutkan dalam suatu hadis, mattakhadallahu waliyan jahula. Allah tuh tidak mengangkat wali yang goblok. Enggak ada wali goblok tuh, enggak ada. Kalau goblok berarti wali santri, bukan wali Allah Subhanahu wa taala.
Itu kita bisa jadi bahan pertimbangan. Dan yang namanya wali itu nggak ngaku. Kadang-kadang banyak orang ngaku jadi waliullah. Na'udzubillahi min dzalik. Dan juga Imam Syafi'i beliau mengatakan, kalau bukan karena ulama, Allah nggak punya wali di atas muka bumi ini. Dan hadis tadi ada sambungannya, walau ittakhadhahu la'allamah. Kalau Allah mengangkat wali dari golongan orang yang nggak punya ilmu, maka langsung akan diberi ilmu laduni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kadang-kadang ada wali yang diangkat karena akhlaknya yang baik, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberi ilmu. Bahkan ada satu orang punya husnudzon sama syekh ini. Jangan sampai di hati kalian ada perasaan su'udzon, prasangka buruk kepada guru. Meskipun setinggi apapun ilmu nggak bakal bermanfaat kalau punya prasangka buruk terhadap guru. Kalau guru zaman dahulu masih sering ngetes muridnya. Kalau alhamdulillah zaman sekarang nggak ada yang ngetes ya. Guru zaman dahulu malah kadang-kadang lagi ngajar ada dua wanita cantik masuk kamarnya. Dilihat ada wanita cantik masuk kamar langsung. Maaf ya, sebentar ya. Berhenti sebentar. Saya mau masuk kamar. Masuk kamar, semua muridnya lari. Wah, apa ini guru berzina ini dan lain sebagainya. Kecuali satu murid diam aja dia. Setengah jam dalam kamar. Setelah itu keluar, guru ini senyum. Hei, kenapa kamu nggak seperti teman-temanmu meninggalkan aku? Saya kesini mau belajar. Saya tidak ngurus urusan pribadi guru. Saya kesini mau belajar. Coba kamu lihat di kamar. Enggak, guru. Enggak, lihat. Ini perintah dari saya. Dilihat kosong kamarnya. Dua wanita tadi adalah malaikat yang saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan dan diwujudkan seperti dua wanita untuk menguji kalian para muridku. Ternyata hanya kamu satu yang nggak punya perasaan su'udzon terhadap guru. Jangan sampai ada prasangka buruk kepada guru. Bahkan ada orang yang punya prasangka baik karena dikenal di suatu tempat ada seorang waliullah. Orang ini datang, ini terakhir ya, karena sudah jam berapa ya. Ini orang datang untuk menuntut ilmu kepada wali. Ya wali, ana mau belajar sama antum. Padahal ini bukan orang berilmu dan bukan wali. Tapi dia ada kepentingan komersial ngaku seperti itu. Jadi dari zaman dahulu sudah ada ya, punya kepentingan komersial. Wah, kesempatan ini. Saya kerjai ini orang ini. Kamu mau belajar sama aku? Iya, kerjakan kebunku dulu selama setahun. Gratis. Wah, enak. Saya nggak perlu gaji dia. Mengerjakan kebun selama setahun. Siap, guru. Khidmah. Sudah selesai setahun datang, guru sudah setahun. Tambah lagi setahun. Siap. Guru sudah setahun. Tambah lagi setahun. Subhanallah, tahun ketiga karena dia punya perasaan husnudzon yang luar biasa. Pada saat itu ada seorang waliullah Subhanahu wa taala yang meninggal dunia dan para wali sepakat mengangkat dia ini sebagai pengganti waliullah yang meninggal dunia tersebut. Padahal masih belum belajar sama sekali. Tapi karena apa? Perasaan husnudzon kepada seorang guru yang sangat kuat, diangkat menjadi waliullah Subhanahu wa taala. Begitu dia menjadi wali, dia tahu bahwasanya dia ini ditipu selama 3 tahun. Ini bukan wali, gurunya ini yang dianggap sebagai guru ini bukan wali dan bukan orang alim. Tapi tetap dia datang kepada orang yang ngaku sebagai seorang waliullah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Terima kasih Anda sudah menjadi sebab husnudzon saya. Karena Andalah saya sekarang menjadi waliullah Subhanahu wa taala. Dan karena saya sebagai wali, saya tahu Anda ini bukan wali dan Anda bukan orang yang berilmu. Tapi tetap saya berterima kasih kepada Anda tuh menjadi sebab husnudzon saya. Kalau bukan karena Anda, aku tidak akan menjadi waliullah Subhanahu wa taala. Ini husnudzon luar biasa. Jangan sampai kita punya perasaan su'udzon kepada yang mengajarkan kita satu huruf saja. Harus kita punya perasaan husnudzon. Dan jangan lupakan khidmah di pondok pesantren. Apapun khidmah yang bisa kita lakukan. Apalagi kalau sudah diperintah sama guru. Ayo nyupirkan saya. Ayo bersihkan ini. Ayo bersihkan ini. Kalau guru yang menyuruh, cepat. Sebab kadang-kadang ada seorang santri ketika disuruh gurunya bersihkan WC langsung lapor sama bapak ibunya. Nanti bapak ibunya datang. Ustaz, saya ini bayar di sini Ustaz. Kenapa anak saya disuruh bersihkan WC Ustaz? La ilaha illallah. Jangan sampai pernah ngelapor kepada bapak dan ibu terhadap apa
yang diperintahkan oleh guru kepada kita. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga dengan berkat duduk kita antara maghrib dan isya, dan setelah mendengarkan azan isya, antara azan dan salat isya, kita semua ini mendapatkan ilmu yang barakah, mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita semua betul-betul diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat ilmunya Allah Subhanahu wa taala, betul-betul diwujudkan oleh Allah sebagai pewaris Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohon kepada Allah agar kita diberi kesabaran oleh Allah dalam menuntut ilmu, diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu, kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, untuk mengulangi pelajaran yang kita dapatkan, dan kita diberi kemudahan oleh Allah untuk memahami segala ilmu yang disampaikan oleh tenaga pengajar kepada kita. Kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan para murid yang tunduk kepada gurunya, yang patuh taat kepada gurunya, yang selalu memiliki perasaan husnudzan kepada gurunya, yang siap untuk berkhidmat kepada gurunya. Kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar guru kita yang sudah meninggal dunia, Kiai Haji Idar Ja'far bin Ja'far, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kuburnya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan kuburan beliau sebagai taman surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sebagai muridnya bisa membahagiakan beliau di alam kubur, bisa membuat beliau senyum di alam barzakh, dan setiap ilmu yang kita dapatkan beliau juga mendapatkan pahalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga penerus beliau Al-Ustaz Arif Salahuddin Mawardi diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan perjuangan beliau, diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam membimbing para santri, diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mendidik para santri, dimudahkan semua urusan beliau, dijauhkan dari segala hal yang buruk oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari keburukan zaman dan keburukan orang-orang di zaman ini. Dan semoga kita yang menuntut ilmu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai para ulama yang mengamalkan ilmunya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dai yang melanjutkan dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ghanina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wa شراب الصافي الهني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم ارزقنا الفتوح والمنوح والرسوخ كما أرزقت به رجال الغيب والشهادة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعلما مباركا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.